Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar lebih berkah, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau memimpin doanya? Saya Pak. Ya, silakan. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak mau absen dulu ya. Apakah semuanya hadir? Hadir semuanya Pak. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yang mana kita sudah memasuki bab baru. Bab sebelumnya yang sudah kita bahas adalah tentang taharah. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud taharah? Saya Pak, Ya, silakan. taharah itu adalah upaya membersihkan diri dari hadas dan najis untuk dapat melakukan ibadah kepada Allah SWT. Taharah mencakup kebersihan fisik seperti tubuh, pakaian dan tempat, serta kebersihan hati dari sifat-sifat buruk Pak. Ya, betul. Ada pendapat lain lagi? Ada yang menambahkan? Tidak ada Pak. Ya, baik. Jadi taharah penting sekali untuk kita pahami. Kita sebagai umat muslim harus selalu menjaga kebersihan diri, pakaian dan tempat kita beribadah. Jadi materi sebelumnya itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini, membahas tentang lanjutan dari taharah. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang taharah. Bapak ingin tanya, pernahkah kalian melihat apa yang dilakukan orang tua kalian sebelum melaksanakan sholat? Pernah. Apa yang dilakukan orang tua kalian sebelum melaksanakan sholat? Berwudu. Ya, betul sekali. Jadi materi kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah berwudu. Oleh karena itu, Bapak harap hari ini kalian fokus mendengarkan, mengambil hal-hal baik yang bermanfaat dan membuang yang tidak baik. Belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tapi untuk memperbaiki diri sebagai seorang muslim. Adapun sebelum masuk pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian wudu, peserta didik dapat menyebutkan rukun wudu, peserta didik dapat mempraktekkan wudu. Baik, sebelum kita masuki materi yang baru, Bapak lihat nih wajahnya lesu semuanya nih. Ayo, sebelum masuk materi kita ice breaking dulu agar kita semangat dalam belajarnya. Ice breakingnya itu kalian pernah tahu tepuk pisang sama pinang? Jadi tepuk pisang itu tepuk satu kali, tepuk pinang dua kali. Ya baik, kita mulai ya sebaiknya. Tepuk pisang, 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 pinang, pinang. Ya baik. Bagaimana? Sudah semangat belajarnya anak-anak? Semangat. Oke, pembelajaran akan Bapak mulai. Sebelum dimulai, semua rapikan dulu apa yang diletakkan di atas meja dan simpan apa terlebih dahulu agar kalian fokus dalam mendengarkan materi hari ini. Jadi anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar bab baru yaitu berwudu. Anak-anak sekalian, berwudu merupakan salah satu cara untuk bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil sebelum mengerjakan sholat, baik itu sholat wajib atau fardu ataupun sholat sunnah, di mana hukum berwudu adalah wajib sebelum mengerjakan sholat. Itulah sebabnya Islam mewajibkan umatnya untuk bersuci terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah dan ketentuan syar'i. Untuk bersuci ini dipelajari dalam ilmu fikih. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai kebersihan. Itulah sebabnya umat Islam yang ingin menunaikan sholat diwajibkan bersuci dengan berwudu. Hal ini agar kita saat berhadapan dengan Allah terjaga dari najis. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersih. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Terus Bapak ingin menjelaskan tentang rukun dalam berwudu. Yang pertama itu adalah niat. Niatnya nawaitu doa li rabbil hadasil asghari wa lillahi ta'ala. Kemudian membasuh wajah. Dan yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Keempat memasak rambut. Kelima membasuh kaki sampai dua mata kaki. Yang keenam adalah tertib. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudu. Berikut ini hal yang bisa membatalkan wudu seorang batal adalah yang pertama itu adalah buang angin atau tutup. Yang kedua itu adalah buang air kecil atau air besar. Air kecil. Terus yang ketiga adalah menyentuh kumpul atau lumpur dengan telapak tangan, itu kemaluan kita ya. Terus tidur dengan cara berbaring, pingsan, mabuk dan gila.
Kemudian yang terakhir adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dari yang Bapak jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang? Sudah jelas semuanya ya? Nah, sekarang coba kalian renungkan. Setelah kalian mempelajari materi tentang berwudu, apakah dari diri kalian ada yang tertinggal dari cara berwudu kalian? Siapa? Ya, apa? Masa? Ternyata wudhu saya tidak berurutan, Pak. Nah, tidak apa-apa. Tapi setelah kamu belajar materi ini, Bapak harap kamu bisa memperbaiki wudhu kamu ya. Saya, Pak. Ya, silakan. Ternyata wudhu yang saya pelajari di TPA Al-Quran sudah sesuai dengan materi yang Bapak jelaskan. Baik, bagus sekali. Ada yang mau jawab lagi? Tidak ada ya? Nah, sekarang kita bisa lihat poster yang ada di layar. Nah, itu adalah tata cara berwudu dilakukan dengan cara berurutan. Nah, kemudian kita lanjut ke diskusi. Bapak ingin berbagi kelas ini menjadi dua kelompok. Yang pertama, ini adalah kelompok 1, Rijal sama Akmal. Kelompok 2, Halil sama Masa. Tugasnya cari contoh kesalahan yang sering dilakukan saat berwudu. Terus berikan solusinya. Silakan kalian diskusi dengan tenang. Bapak akan berkeliling jika ada pertanyaan. Bagaimana, ada kendala? Masih milih contoh yang tepat, Bu. Pak. Baik, diskusikan bersama ya. Kalian pasti bisa. Baik anak-anak, diskusinya sudah selesai. Kita mulai presentasi dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 menanggapi. Selanjutnya kelompok 2 memaparkan presentasinya. Hasil diskusi oleh kelompok 1 dan 2 ke coba presentasi kelompok 1, silakan. Contoh kesalahan yang sering dilakukan adalah membasuh tangan tidak merata sampai ke siku, Pak. Terus? Ya, Pak. Solusinya agar lebih teliti dalam membasuh kedua tangan dan pastikan air mengalir sampai ke siku, Pak. Bagus, kelompok 2, silakan beri tanggapannya. Kami setuju, Pak. Kadang orang yang terlalu terburu-buru dalam membasuh kedua tangan biasa dulu yang mana air tidak mengalir rata ke siku. Terus? Contoh kesalahan yang lain adalah berwudu kadang terlalu terburu-buru, Pak. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah ketika berwudu jangan terburu-buru, Pak. Masya Allah, baik, sangat baik. Kalian sudah memahami konsep dan materi dengan tepat. Anak-anak diskusi berjalan dengan baik ya. Terus sekarang siapa bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Pak. Ya silakan, Alin. Berwudu adalah cara untuk bersuci dari hadas kecil sebelum melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sunnah. Wudu hukumnya wajib agar ibadah sholat kita sah. Islam sangat menekankan kebersihan karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bersih, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Ya bagus, baik sekali. Terus Bapak ingin bertanya lagi, apa saja rukun wudu? Saya, Ya silakan. yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat mengusap rambut, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib, Pak. Ya bagus sekali. Kemudian apa saja yang dapat membatalkan wudu? Saya, Pak, yang membatalkan wudu, buang angin. Yang pertama buang angin, yang kedua buang air kecil atau besar, yang ketiga menyentuh malam dengan telapak tangan, yang keempat tidur berbaring, pingsan, mabuk atau hilang kesadaran. Yang kelima bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Masya Allah, bagus sekali jawabannya. Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ya bagus. Untuk tugas minggu depan, Bapak memberikan kalian video pendek. Buatlah video pendek berwudu sesuai dengan apa yang kalian pelajari hari ini. Dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Pak. Di pertemuan kita selanjutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi ini, Bapak minta untuk satu orang memimpin sebelum kita menutup pembelajaran. Silakan. Saya, Pak. Ya silakan. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa di rumah. Berdoa selesai.
Baik, Bapak akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.